Berapa kali kita telah melihat para provokator sayap kiri, aktivis, bahkan politisi menyerang kehidupan dan mata pencaharian suara-suara konservatif hanya karena mereka mempertahankan nilai-nilai mereka. Berapa kali? Mereka yang memperkenalkan budaya cancel, organisasi dan perusahaan multinasional besar mulai menyerah pada tuntutan mereka. Bahkan mereka akan memecat orang hanya karena mengungkapkan pendapat mereka. Begitu banyak orang selama bertahun-tahun hidupnya hancur. Dan bahkan, seperti yang saya katakan, organisasi-organisasi penggalangan dana seperti GoFundMe yang seharusnya bersikap netral, mereka juga menyerah dan membatalkan penggalangan dana untuk orang-orang konservatif. Tapi tidak lagi. Izinkan saya membagikan ini kepada Anda. Video ini yang sedang viral di media sosial, saya rasa ini adalah akun yang pertama kali mengunggah video ini kemarin atau beberapa hari yang lalu. Lihat ini. Saya gadis pantai dari kota kecil yang suka politik dan merawat hewan, BLM. Itu sudah menjelaskan semuanya. Perawat yang Islamofobik ini mendatangi dua wanita muslim, salah satunya mengenakan hijab, dan menyuruh mereka keluar dari negaranya saat berbelanja di H-E-B di Conroe, Texas malam ini. Dia melanjutkan dengan ocehan menjijikan tentang mereka dan agama mereka. Apa yang wanita ini tahu tentang Islam? Sama sekali tidak tahu apa-apa. Kita tidak butuh perawat seperti dia, cari dia. Begitu video ini viral, lihat ini, sudah hampir 3 juta kali ditonton. Dan ini bukan satu-satunya media atau akun yang mengunggah video ini. Dan anehnya, videonya dimulai di tengah-tengah. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang memicu ini, tapi itu tidak relevan. Itu sudah cukup bagi mereka untuk mendorong agenda dan propaganda mereka, serta menyerang kehidupan suara-suara konservatif, termasuk wanita ini. Mari kita saksikan. Kamu sedang memakai seragam medis. Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu menyembah seorang teroris yang juga panglima perang, seorang pedofil, dan Islam adalah organisasi teroris. Sebenarnya tidak begitu. Semuanya benar. Semuanya benar. Alasan utama Islamofobia adalah perilaku umat muslim dan ceramah mereka sendiri. Saya punya video lain untukmu. Bukan agama. Saya sangat paham soal topik ini. Tidak, karena kamu jelas diterima di sini. Ini bukan negara muslim, ini adalah negara Kristen. Aku melihatnya seperti itu. Jadi kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Kamu tidak diterima di sini. Kami punya kewarganegaraan. Aku butuh layanan kesehatan Amerika. Oh, kami punya kewarganegaraan di sini, seolah-olah itu akan melindungimu. Kamu harus pergi. Kamu harus kembali ke negara Islam asalmu. Tentu saja. Sekarang, semua orang tahu kenapa kamu di sini. Tidak. Oke, jadi jangan pikir kami tidak tahu, dan jangan pikir kamu akan lolos begitu saja. Aku cukup yakin kami orang yang baik, tapi kamu tidak bersikap baik. Tahu kenapa kamu di sini. Dan kamu tahu kenapa semua orang tahu? Kenapa mereka di sini? Ya, ini bukan teori konspirasi. Ini orang-orang muslim sendiri yang memberitahu kita kenapa mereka di sini. Dengarkan ini. Dan ini jelas salah satu dari ribuan, kalau bukan puluhan ribu pernyataan seperti ini yang dibuat oleh orang-orang muslim sendiri. Kami diperintahkan untuk meneror orang-orang kafir. Dan ini adalah agama, seperti yang saya katakan. Diperintahkan untuk meneror mereka. Dan Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas dalam bahasa Arab, Torahibuna. Ini berarti meneror mereka. Ini adalah perintah. Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku diutus untuk meneror orang-orang kafir. Lihatlah ini. Video ini berasal dari Michigan baru Jumat lalu. Jika muslim atau orang-orang gila woke sayap kiri ini bertanya-tanya, mengapa orang-orang menjadi begitu bermusuhan terhadap Islam dan muslim? Perilaku para pendakwah muslim dan umat muslim inilah yang patut disalahkan. Satu-satunya jenis jihad yang kita miliki dalam Islam adalah jihad yang dilakukan dengan pedang. Pedang. Itulah jenis jihad yang terbaik. Kita sebenarnya memiliki sebuah hadis dan semoga kita membesarkan anak-anak kita dengan cara seperti ini. Bahwa setiap orang Di antara kita seharusnya. untuk bermimpi tentang kesempatan untuk terlibat dalam jihad. Coba pahami itu sejenak. Dia berkata, saya berharap kalian semua muslim membesarkan anak-anak kalian dengan mimpi ini, yaitu manfaatkan setiap kesempatan yang kalian dapatkan untuk berjihad melawan siapa? Melawan muslim lain? Sebenarnya ya mungkin juga melawan muslim lain setelah mereka menyingkirkan semua orang kafir. Karena kamu tahu, saya yakin kamu pernah melihat meme terakhir yang lucu itu. Terakhir, muslim terakhir yang tersisa di bumi, dia memegang pedang di tangannya dan satu lagi di kakinya. Dan dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri.
Karena kalau kamu lihat dunia muslim, apa yang mereka lakukan? Mereka pertama-tama menyingkirkan semua minoritas, lalu mulai bertarung satu sama lain, Sunni dan Syiah. Dan ketika tidak ada lagi Syiah, maka berbagai faksi Sunni saling bertarung satu sama lain. Ini adalah ideologi totaliter, barbar, jahat, dan abad pertengahan yang tidak punya tempat di barat. Itulah sebabnya semakin banyak patriot seperti wanita ini yang muncul. Jadi apa yang terjadi setelah ini? Video ini menjadi viral. Seperti yang dia katakan, cari dia. Dan orang-orang memang menemukannya. Ini adalah profil LinkedIn-nya. Dasha Kilpatrick, terapis pijat medis di Inner Light Holistic Healing. Inner Light Holistic Healing. Dan doxing pun dimulai. Dia harus memiliki lisensi terapi pijat baru yang sedang diverifikasi. Dan perusahaan yang memiliki nama yang sama dengan tempat dia tampaknya bekerja di sini. Yang berwarna hitam tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi tolong jangan hubungi mereka atau beri ulasan buruk. Setelah itu, kamu tahu apa yang saya lakukan? Ini yang saya katakan karena saya sudah lama berencana untuk melakukan itu. Karena saya telah melihat begitu banyak orang-orang malang, baik, dan konservatif yang hidupnya hancur hanya karena membela nilai-nilai mereka. Jadi saya bilang, dia adalah seorang legenda. Saya akan membuat GoFundMe dan membuat dia jadi ratusan ribu dolar lebih kaya jika dia dipecat. Jadi, jika kalian menyerang mata pencaharian kaum konservatif, tahu tidak? Itu mungkin menjadi hikmat terselubung bagi orang-orang tersebut karena mereka tidak perlu bekerja lagi. Jadi dia mungkin digaji. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang dia hasilkan, tapi ternyata ada orang lain yang lebih dulu dari saya. Lihat ini. Dan seperti yang saya katakan, tidak ada GoFundMe. Karena GoFundMe punya sejarah membatalkan penggalangan dana untuk orang-orang seperti Dasha. Jadi orang ini, Tom Hennessy, membuat Give Send Go yang merupakan platform penggalangan dana untuk kaum konservatif. Jadi hegemoni atau monopoli GoFundMe ini sudah hilang. Apa yang mereka katakan? Kebutuhan adalah ibu dari segala penemuan. Perilaku tolol dari organisasi sayap kiri inilah yang menciptakan industri paralel. Dan itu bagus. Ini membawa keseimbangan. Jadi dia sudah berhasil mengumpulkan hampir 67 ribu dolar. Sebenarnya, biar saya segarkan dulu. Mungkin sudah naik. Nah, itu dia. Sudah naik menjadi 67 ribu dolar. Jadi, dukunglah pekerja kesehatan Texas yang berani. Temui Dasha, seorang pekerja kesehatan kulit putih yang menjadi viral karena menghadapi 2 anggota perempuan dari geng hijab di toko grosir H-E-B di Conroe. Jadi, dia tetap teguh pada pendiriannya tanpa meminta maaf. Islam adalah organisasi teroris. Ini bukan negara Muslim, ini adalah negara Kristen. Kalian tidak diterima di sini. Dia menyebut Muhammad sebagai panglima perang dan pedofil, menurut sumber-sumber Islam sendiri. Dasha telah sepenuhnya diungkap identitasnya, dipecat dan diboikot karena berani mengatakan kebenaran di negaranya sendiri. Jadi saya mendesak setiap dari kalian yang menonton video ini. Saya sendiri akan berdonasi. Donasikan sebanyak yang kalian bisa. Jelas, jangan sampai kalian mengalami kesulitan keuangan. 5, 10, 15, 100, 10 ribu, kalian tahu kemampuan setiap orang berbeda-beda. Tolong donasikan untuk dia, supaya dia tidak perlu bekerja lagi. Jika kita bisa mengumpulkan 100 ribu untuk dia, mungkin 200 ribu, 300 ribu, berapapun, mari kita beri penghargaan kepada orang-orang. Mari kita beri penghargaan kepada orang-orang kita sendiri karena telah berani, karena telah melakukan hal yang benar, karena biaya tidak bertindak sudah jauh melebihi biaya bertindak. Jadi semakin banyak orang harus tahu bahwa mereka tidak bisa diam lagi. Mereka harus berani tampil terbuka. Mereka harus bersuara. Izinkan saya menunjukkan beberapa reaksi keji terhadap Dasha. Lihat ini. Tweet ini diposting hanya 4 jam yang lalu. Dasha, perawat yang dipecat karena kejujurannya yang keras kepada para wanita muslim di toko kelontong. Sekarang kami telah mengumpulkan lebih dari 43 ribu dolar untuknya. Dan seperti yang Anda lihat, itu terjadi 4 jam yang lalu. Dan jelas, seperti yang Anda lihat sekarang, jumlahnya telah naik menjadi 67 ribu dolar. Jadi 20 ribu dolar tambahan telah terkumpul dalam 4 jam terakhir. Dan saya yakin setelah kalian melihat video ini, kita akan mendapatkan lebih dari 100 ribu dolar. Lihat ini. Lihat badut ini. Maaf, saya harus memutar. Saya harus memutar video ini. Lihat dia. Ketemu dia. Mereka memburu orang. Mereka mengincar mata pencaharian orang. Cukup. Cukup. Aku tahu banyak dari kalian sudah menunggu ini. Aku punya kabar terbaru tentang video yang menampilkan gym ini. Sama-sama, kamu harus pergi. Kamu tidak diterima di sini. Ini bukan negara Muslim, ini negara Kristen. Badut tua woke ini harus bicara. Kamu harus pergi. Ya, jangan berharap ada video permintaan maaf dari pengangguran dari semua yang kutemukan tentang ini. Nah, Kita tidak begitu. Ini dia. Kita sedang mengubah budaya. Kau gila. Dia tidak akan meminta maaf.
Dia malah akan kembali dengan tersenyum dan berkata, "Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah membuatku dipecat dan dikucilkan. Karena sekarang aku jadi ratusan ribu dolar lebih kaya. Terima kasih." Oleh karena itu, semakin banyak orang. Aku tidak tahu. Sebenarnya, mungkin beberapa orang justru melihat peluang dalam hal ini. Dan mereka mungkin sengaja mulai mencari masalah dan sengaja bikin diri mereka viral sambil menyasar orang-orang bodoh ini. Dan orang-orang seperti kita jelas, kamu tahu, kita akan menggalang dana untukmu. Ada banyak uang yang bisa dibagi bersama, oke? Karena itulah yang sudah dilakukan oleh kaum kiri sinting ini selama puluhan tahun. Sepanjang tahun 2010, saat mereka memperkenalkan budaya pemucilan, mereka telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. Tapi tidak lagi. Dia benar-benar buruk tanpa rasa bersalah. Saya akan mengatakan ini. Saya mendengar dari banyak orang yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Serius? Tidak ada dari mereka yang mengatakan hal baik. Serius? Salah satu cara saya memastikan bahwa itu memang dia adalah karena banyak nama yang disebut-sebut. Ada beberapa postingan lain yang menyebutkan individu lain yang jelas-jelas bukan mereka. Saya menerima beberapa nama. Salah satu cara saya memastikan bahwa kami benar, selain dari korban yang mengatakan, ya, itu benar-benar dia, adalah gambar ini yang saya terima dengan kalung yang sangat familiar. Seperti yang bisa Anda lihat, saya suka ketika orang benar-benar suka dengan perhiasan mereka dan memamerkannya. Lalu mereka melakukan hal-hal buruk dan kita bisa memastikan itu mereka lewat perhiasan mereka. Tapi ya, pokoknya inilah dia. Dasha Kilpatrick bukan seorang perawat seperti yang saya curigai ketika video itu muncul, karena banyak profesi lain yang juga memakai seragam medis. Bukan terapis pijat, bukan perawat. Dan dia tahu masalah akan datang karena dia mengganti namanya di dunia maya. Tapi kalau kita lihat sekilas halaman Facebook Dasha, terlihat jelas bahwa dia benar-benar percaya sepenuhnya. Lihat ini. Lihat sejauh apa mereka berusaha untuk menghancurkan hidup orang-orang. Jadi biarkan aku mengejek mereka. Terima kasih sudah menemukan dia. Syukurlah dia sekarang jauh lebih kaya daripada sebelum dia viral. Ini dia. Jadi itu saja teman-teman. Itu saja. Tidak ada lagi aksi preman sayap kiri. Kami sudah muak. Tidak lagi. Kalian tidak bisa terus menyerang kehidupan dan mata pencaharian orang-orang konservatif. Tegakkan nilai-nilai kalian. Tegakkan apa yang kalian yakini. Terutama di Amerika, kita punya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat.